Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang kami takdimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang kami hormati dosen pembimbing 1 dan 2, yakni Bapak Dr. Muhammad Hifdil Islam MPD dan Bapak Ramdan Bagianto MH, dan kepada dosen penguji 1 dan 2, yakni Bapak Dr. Muhammad Hifdil Islam MPD dan Ibu Yeniati Yulfa MPD. Dan tak lupa pula kepada kedua orang tua kami yang sangat kami cintai dan sayangi. Karena atas doa dan dukungan beliaulah kami sampai di titik saat ini. Baik, perkenalkan nama saya Maisyaro, NIM 221201017296. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil dari proposal saya yang berjudul Strategi Mahasiswa PAI dalam Mempertahankan Motivasi Belajar di Tengah Distraksi Media Sosial. Baik, selanjutnya alasan saya memilih judul ini karena fenomena distraksi media sosial ini sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa sehari-hari. Selain itu, media sosial juga tidak bisa dihindari, sehingga yang lebih penting adalah bagaimana cara mengelolanya. Kemudian, dari penelitian sebelumnya, kebanyakan hanya membahas dampak media sosial, sedangkan strategi mahasiswa dalam menghadapinya masih jarang dikaji khususnya pada mahasiswa PAI. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti strategi mahasiswa dalam mempertahankan motivasi belajar. Baik, selanjutnya yaitu di latar belakang. Latar belakang saya melihat di era sekarang perkembangan teknologi itu sangat pesat, terutama media sosial. Hampir semua mahasiswa itu tidak lepas dari penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan intensitas penggunaan yang cukup tinggi, hal ini tentu berpotensi memengaruhi proses belajar mahasiswa. Yaitu selanjutnya fenomena masalah. Nah, yang jadi masalah itu mahasiswa sering mengalami distraksi dari media sosial. Misalnya seperti notifikasi yang terus muncul atau konten yang menarik itu sering bikin fokus belajar terganggu. Bahkan, berdasarkan penelitian, penggunaan media sosial sekitar 2-3 jam per hari itu bisa menurunkan produktivitas belajar hingga sekitar 35%. Jadi, ini bukan cuma kebiasaan tapi sudah jadi masalah yang nyata. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Nah, dari situ saya fokus ke dua hal. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk distraksi media sosial yang dialami mahasiswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu strategi mahasiswa dalam mempertahankan motivasi belajar di tengah penggunaan media sosial. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalahnya juga ada dua. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk distraksi media sosial yang dialami mahasiswa pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan yang kedua yaitu bagaimana strategi mahasiswa pendidikan agama Islam dalam mempertahankan motivasi belajar di tengah distraksi media sosial di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk distraksi media sosial yang dialami mahasiswa pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Nah, dan juga untuk menganalisis strategi yang digunakan mahasiswa pendidikan agama Islam dalam mempertahankan motivasi belajar di tengah distraksi media sosial di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Nah, slide selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua. Secara teoritis, bisa secara praktis. Nah, secara teoritis bisa menambah kajian tentang motivasi belajar di era digital.
secara praktis yaitu bisa bermanfaat bagi mahasiswa, kampus, dan juga peneliti sendiri. Selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu. Dari Norma Waddah Madekaka 2025 berfokus pada pemanfaatan media sosial sebagai strategi inovatif dalam pendidikan Islam secara umum. Dan penelitian dari Labib Azmi dan Ana Rahmawati 2025 meneliti siswa tahfidzul Quran dengan fokus pada regulasi diri dalam penggunaan gadget untuk meningkatkan hafalan. Nah, selanjutnya yaitu resegrap. Nah, dari penelitian sebelumnya, kebanyakan hanya membahas dampak media sosial terhadap motivasi belajar dan hasilnya cenderung negatif. Tapi, masih jarang yang membahas bagaimana strategi mahasiswa dalam mengatasi distraksi tersebut. Selain itu, penelitian yang fokus pada mahasiswa pendidikan agama Islam di lingkungan kampus berbasis pesantren juga masih terbatas. Nah, penelitian saya mencoba mengisi kekosongan itu dengan mengkaji strategi mahasiswa secara lebih mendalam. Dan kebaruan penelitiannya yaitu, adapun kebaruan penelitian ini adalah fokus pada strategi mahasiswa pendidikan agama Islam di lingkungan kampus berbasis pesantren dan dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya yaitu kajian teori. Di dalam penelitian ini saya memakai teori motivasi belajar. Yang pertama yaitu motivasi belajar itu intinya dorongan buat kita tetap semangat belajar, bisa dari dalam diri kita sendiri atau dari luar. Nah, biasanya dibagi jadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang ketiga yaitu distraksi media sosial dalam pembelajaran. Pada bagian ini saya membahas tentang distraksi media sosial dalam pembelajaran. Media sosial adalah platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp yang digunakan untuk berkomunikasi, berbagai informasi, dan juga hiburan. Bahkan media sosial juga bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan distraksi digital, yaitu gangguan konsentrasi akibat penggunaan perangkat seperti HP. Distraksi ini biasanya muncul dalam bentuk notifikasi yang terus muncul, kebiasaan scrolling tanpa tujuan, FOMO atau takut ketinggalan informasi, serta multitasking seperti belajar sambil membuka media sosial. Akibatnya, fokus belajar menurun dan pemahaman materi menjadi kurang maksimal. Namun di sisi lain, jika digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa mendukung pembelajaran. Jadi, media sosial memiliki dua sisi, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Yang keempat yaitu strategi mahasiswa dalam mempertahankan motivasi belajar. Nah, strategi mempertahankan motivasi belajar merupakan upaya sadar yang dilakukan mahasiswa untuk menjaga konsistensi, semangat, dan fokus dalam proses pembelajaran, terutama di tengah berbagai distraksi seperti media sosial. Seperti strategi ini dapat bersifat internal maupun eksternal, tergantung pada sumber dorongan dan dukungan yang memengaruhi individu. Nah, slide selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual penelitian ini berangkat dari self-determination theory yang menjelaskan bahwa motivasi belajar akan optimal apabila kebutuhan otonomi, komunitas, dan terpenuhi. Dalam konteks penelitian ini, distraksi media sosial menjadi tantangan yang dapat melemahkan motivasi belajar. Namun, mahasiswa pendidikan agama Islam melakukan berbagai strategi internal dan eksternal untuk mengelola distraksi tersebut. Strategi tersebut membantu memenuhi kebutuhan psikologis dasar sehingga motivasi belajar tetap terjaga meskipun berada di tengah lingkungan digital yang penuh distraksi.
Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Jadi, saya terlibat langsung dalam menentukan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menganalisis data, serta menarik kesimpulan, dan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber datanya ada dua, yaitu data primer, yaitu hasil dari wawancara dan observasi, dan data sekunder yaitu dari buku, jurnal, dan dokumen terkait. Sumber datanya dari mahasiswa PAI serta dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan datanya saya memakai observasi partisipan, sedangkan wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data saya memakai model Miles dan Huberman melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Untuk keabsahan data, saya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa distraksi media sosial menjadi tantangan nyata bagi mahasiswa, sehingga diperlukan strategi untuk mempertahankan motivasi belajar. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.